Halo Sobat Genbi, kali ini bersama saya Wanda. Di episode hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik loh, yaitu cinta, bangga, dan paham rupiah. Yang kita semua ketahui bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan merupakan simbol kedaulatan NKRI. Tapi ternyata bukan hanya itu yang perlu Sobat Genbi ketahui. Masih banyak simbol dan karakteristik yang mindful loh. Seberapa jauh sih Sobat Genbi di rumah mengetahui atau melaksanakan cinta, bangga, dan paham rupiah? Untuk membuktikannya, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Saiful Khairi. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Anda. Bapak ini dari perwakilan seksi layanan dan pengolahan uang KPW Bank Indonesia Tegal. Betul. Ini saya enaknya panggilnya Bapak, Mas, atau apa nih? Boleh panggil Mas, nggak apa-apa. Mas boleh, Mas Saiful. Oke. Dari seksi layanan dan pengolahan uang ya. Dan dari CBP itu sendiri kita kan memberikan sosialisasi nih, gitu. Tapi seberapa penting sih sosialisasi CBP itu di masyarakat gitu? Oke, mungkin sebelumnya perkenal dulu. Saya Saiful Khairi dari unit pengelolaan uang rupiah, kantor perwakilan Muslim Tegal. Baik, Sobat Genbi dimanapun Anda berada. Jadi sebelumnya ada CBP itu ada 3D. Kita dilihat, diraba, kemudian diterawang. Nah, setelah ada tagline tersebut, secara sudah mengenal di masyarakat, masyarakat udah familiar juga, akhirnya diadakanlah kaji ulang atau survei. Ternyata memang rupiah kita itu bukan sebagai hanya alat transaksi saja. Nah, perlu dikaji ulang. Karena makna di dalam rupiah tersebut, selembar rupiah yang kita punya, itu sangat berharga. Ya. Baik, ini kita terkait cintanya, Wanda ya. Kenapa harus cinta? Kenapa kita harus membudayakan cinta, bangga paham rupiah? Yang pertama, kenapa cinta? Kalau cinta terhadap rupiah kita awali dengan kenal. Betul. Ya, si Wanda nih, kenal teman ya. Kalau kita belum kenal dengan rupiah kita, nah, bagaimana kita harus merawatnya? Nah, akhirnya kita kenal dulu. Bagaimana cara mengenalinya? Itu dengan cara 3D tadi. Dilihat, diraba, kemudian diterawang. Setelah dilihat, diraba, diterawang, sudah mengenal rupiah tersebut. Nah, akhirnya menuju ke apa? Kenal. Habis kenal, kita rawat. Orang kalau sudah kenal, ya Mbak Wanda, kalau sudah kenal itu pasti ketika itu akan merawat. Apalagi uang ini tiap hari itu ada di kita. Mungkin dengan teman terdekatnya, dengan bapak ibunya, yang nggak mungkin malah jarang dibawa kemana-mana. Tapi kalau rupiah kita, itu dibawa dimanapun. Malah merasa paling dibutuhkan. Paling dibutuhkan, paling dekat gitu kan. Paling dekat dengan kita. Tapi kita lupa, ya tidak kenal dengan rupiah kita. Nah, kita rawat. Rawatnya dengan apa? Dengan 5J. Jangan dilipat, jangan di staples, jangan dibasahi, jangan dicoret-coret, jangan diremas-remas. Nah, kenapa dengan 5J tersebut? Dengan 5J tersebut, uang kita akan lebih tahan lama gitu, Sobat Genbi. Jadi dia akan tahan lama, sehingga kenapa? Uang kita tersebut ini akan layaknya, ibaratnya kita punya sesuatu yang kita rawat, dia pasti akan tahan lama dong, gitu kan. Nah, akan tahan lama, dan kita juga akan akhirnya uang tersebut cepat dimusnahkan. Nah, tadi rawat, kemudian udah kita rawat, nah kita jaga. Kenapa kita jaga, Wanda? Kita udah kenal tahu rupiah kita udah rawat, tapi kita lupa untuk menjaganya. Nah, rupiah ini bisa menjaga loh. Bukan kita saja menjaga rupiah, tapi rupiah itu menjaga kita. Kenapa, Sobat Genbi? Coba bayangkan. Ketika rupiah kita jaga keasliannya, ya kan, rupiah ini menjaga dari uang palsu. Nah, ketika uang tersebut ini bagus buat transaksi, maka dia akan menjaga kita dari kesehatan uang palsu tadi. Betul banget. Nah, itu dia. Rupiah ini kan saat ini masuk ke jajaran mata uang terbaik di dunia nih. Iya. Dan kita harusnya kan bangga ya, senang kita juga harus bangga, gitu. Betul sekali. Tapi sayangnya masih banyak banget masyarakat yang belum paham dan tidak ikut menerapkan cinta, bangga, dan paham rupiah ini. Seperti beberapa waktu yang lalu, saya sendiri sempat melihat video di media sosial, ada seorang ibu-ibu yang
memposting video dia sedang mencuci uang, mencuci uang, membersihkan uang sampai disetrika. Itu menurut Mas sendiri gimana? Gini Mbak Wanda, kita sudah seringkali mendapatkan sosialisasi cinta bangga pamor rupiah, tapi kita menerapkannya yang kadang gimana ya, nggak keseluruhan, hanya ya sedikit-sedikit lah. Apalagi tadi Wanda melihat video terkait seorang ibu-ibu mencuci rupiah kita. Nah, ini Sobat Genbi dimanapun Anda berada. Jadi ketika kita tahu rupiah, rupiah itu sudah kita kenal, sudah kita rawat, sudah kita menjaga kita juga. Nah, mungkin ibu tersebut ya tahunya itu mencuci, dengan cuci terus uangnya jadi bagus, biar gitu, bersih, biar gitu bersih ya. Kan, gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian ataupun Sobat Genbi, kita menjaga rupiah tidak harus dengan dicuci. Nah, apalagi disetrika kan, biar lurus. Misalnya habis dicuci disetrika, itu kan gimana ya? Bukan budaya yang merawat rupiah. Iya, nah itu caranya tuh gimana tuh seharusnya tuh? Biar gampang kita untuk merawatnya, salah satu yang paling gampang, teman-teman mungkin Mbak Wanda itu sekarang sudah familiar dengan pakai dompet yang panjang ya. Bukan hanya cewek sih, mungkin cowok juga udah. Nah, salah satunya dengan fungsi dompet panjang tersebut, kita tidak menukuk uang rupiah kita. Iya, betul. Ketika menaruh, kita luruskan. Nah, bukan hanya langsung diremas kemudian dimasukkan, tapi pasti akan diluruskan. Itu yang pertama. Pakai dompet panjang lebih gampang. Kemudian yang kedua, teman-teman jangan lupa ketika kita bertransaksi dengan uang rupiah, ya, rupiah itu kita kenali dulu. Tapi seringkali nih, mohon maaf ini kadang di masyarakat juga, ketika dapat pengembalian transaksi, mohon maaf ini masuk dikeremas, kemudian masuk ke kantong. Nah, itulah yang harus kita nyerba. Ketika udah dapat uang rupiah kita dapat pengembalian, kita cek dulu. Oh, sebentar aja. Ya kan sebentar aja ngecek uang rupiah, enggak sampai 1 jam. Gimana gitu kan. kondisinya gitu. Bagus. Kita cek asliannya. Nah, ketika tadi di awal saya udah bilang, gimana merawatnya kan. Kalau kita sudah merawat rupiah, ketika ada transaksi, kita lebih gampang mengenali rupiah tersebut. Iya enggak? Betul. Karena rupiah ini masih gampang dikenali. Tapi coba kalau tadi udah dicuci, ya kan, diremas apalagi sampai benar-benar lecek gitu kan. Kemudian habis itu setrika, udah deh kan, tambah berantakan juga uang rupiah gitu. Jadi kita pakai dompet panjang, kemudian ketika mendapat uang rupiah, kalau yang sudah rusak, sudah lusuh gitu, kalau kita dibahasnya itu sudah lusuh, kita coba luruskan. Nah, karena apa? Adik sekalian dan Sobat Genbi dimanapun berada, uang rupiah yang dipunya Mbak Wanda dan teman-teman sekalian Sobat Genbi itu bukan fisiknya, yang dipunya itu adalah nominalnya, nilainya yang dipunya, betul Wanda. Yang dipunya adalah nilainya, dan fisik uang ini adalah milik negara kita. Jadi uang ini akan kembali ke pemerintahan atau negara kita, kemudian kita olah, akan balikan lagi, jadi berputar lagi. Jadi putar lagi. Nah, akhirnya apa? Kalau uang ini bagus kan, nggak ada dong cetak-cetak lagi, akhirnya nggak ada biaya pengeluaran lagi kan. Nah, itu jadi kita, kenapa kita nggak coba sayangi rupiah kita? Dengan cara memperlakukannya. Nah, Sobat Genbi itu kenapa nggak disayang rupiahnya? Toh kita juga kan butuh ya. Apalagi tadi kan juga sempat kita membahas terkait kasus uang palsu nih, uang palsu. Nah, gimana sih cara mengedukasi teman-teman Sobat Genbi yang ada di rumah tuh tentang keaslian uang gitu? Oke. Gini, jadi Mbak Wanda, kalau keaslian uang rupiah lebih gampang kita itu mengenalnya dengan 3D. Memang ada beberapa tips khusus sih. Memang mungkin tips khusus itu dilakukan oleh seseorang agar mudah mengenalinya. Tapi dikaitkan dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah. Yang pertama kan tadi udah diawali dengan 3D ya. Memang 3D gampang kita menyebutkan dengan mulut. Tapi ketika kita memperlakukannya atau melakukannya dengan 3D, sebenarnya itu sudah menjaga kita. Ya kan? Kita udah lihat. Nah, dengan uang ini kita 3D, dilihat. Kenapa dilihat? Lihat uangnya dulu. Nah, kertasnya itu buram tidak, luntur atau tidak. Nah, kalau uang itu masih bagus dan tidak luntur, tintanya atau warnanya, itu dikatakan masih bagus ya. Jadi kita bisa mengenali uang rupiah. Jadi dilihat, ketika udah dilihat gambar warna uangnya, dilihat lagi benang pengamannya. Benang pengamannya. Jadi adik-adik kalau lihat atau Sobat Genbi lihat,
di tengah ini atau samping sebelah kanan gitu. Ini ada benang pengaman. Benang pengaman ini harus dicek. Nah, tadi tidak. Nah, kalau ada, nah perlu dicek lagi. Di pecahan 100 sampai 20.000 uang ini ya, benang pengaman ini itu dianyam. Keluar, masuk dan keluar masuk. Tapi di pecahan 10.000 sampai pecahan 1.000 itu ditanam di dalam. Oh. Jadi nggak kelihatan gitu ndak. Jadi ini baru posisi kita lihat uangnya ya. Iya. Lihat uangnya dari kemudian di sini apalagi dilihat lagi posisinya lebih gampang lagi ini. Nah, lebih gampang OVI-nya di sini. Ya. Ini ketika kita lihat dari sudut pandang tertentu harus berubah warna. Nah, nggak monoton di warna. Seperti hologram gitu Iya, ya. seperti hologram. Kalau kita geser kanan kiri, tunda jadi dia akan berubah warnanya. Kalau di uang palsu mungkin tidak ada hal seperti itu, ciri-ciri seperti itu ya. Kalau di kita sebutnya bukan ciri-ciri keaslian uang palsu ya, jangan. Tapi kita menyebutnya ciri-ciri keaslian uang rupiah. Kalau di uang rupiah tersebut, kalau ininya berubah warna, nah ini memang kejahatan uang palsu kan semakin canggih. Dengan semakin canggihnya digitalisasi, ternyata ada beberapa juga dampak yang menyebabkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, yaitu pemalsuannya semakin tinggi. Nah, ketika ini memang ada yang berubah warna, kita masih bisa melihat ciri-ciri keaslian uang rupiah yang lain. Ada apa aja tuh kayaknya tuh? Nah, ini nih Sobat Gambi ya, harus tahu juga nih terkait. Jadi, kita udah lihat, tadi udah pertama yang dilihat ya, benang pengaman, warna uangnya, kemudian ada OVI juga. Nah, ketika udah dilihat, diraba. Nah, di angka nominal ini, Wanda, ketika kita raba, kita harus rasa kasar nih, di angka nominal ini depan. Oh, ada tekstur sendiri. Ada tekstur sendiri, ya. Dia cetakan khusus akan terasa kasar kita raba dengan tangan kita, ya. Di sini angka nominal, kemudian ketika sudah di angka nominal ini terasa kasar, kita geser ke sebelah kanan, burung garuda. Burung garuda ini ketika kita raba harus terasa kasar, ya. Ini enggak. Kemudian ada di gambar pahlawan. Gambar pahlawan juga harus terasa kasar ketika kita raba, ya. Udah dilihat, diraba. Dan satu lagi, Bank Indonesia tidak namanya hanya semata-mata dengan orang yang normal. Nah, tapi apa? Dengan orang-orang yang kita bekerja sama dengan Pertuni ya, Persatuan Tunanetra Indonesia. Bagaimana sih cara mengenal rupiah agar lebih gampang dikenali? Nah, kalau dulu ada lingkaran, ada segitiga, ada segi empat. Nah, sekarang dipermudah lagi, yaitu apa? Dengan ini, nah. Ada garis, sepasang garis sebelah kanan, Anda lihat ya. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengenali rupiah bagi teman-teman kita yang ada keterbatasannya, yaitu tunanetra. Ketika diraba, garis ini bukan hanya sekedar garis saja pemanis, bukan, tapi untuk mengenali rupiah kita. Jadi kalau di pecahan 100 ada 2 baris, ya. Kalau di pecahan 50.000 ditambah 2 baris lagi, berarti ada 4. Lihat ya. Ini ada 4, kemudian tidak ada 4. Oh, nah, itu berarti memang dibedakan dari setiap nominalnya ya. Dari pecahan 100 sampai 1000. Dan ini memang bisa juga membantu teman-teman disabilitas gitu ya. Betul, dan selain teman-teman disabilitas ada juga seperti kaum lansia. Itu seperti apa sih cara mengedukasi untuk keaslian uang rupiah sendiri? Baik. Jadi gini, Mbak Wanda, kalau kita posisinya sendiri sebagai Bank Indonesia, sebagai edukator itu, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait cinta, bangga, dan paham rupiahnya, dan salah satunya adalah 3D. Nah, ketika 3D, kita lihat dulu, siapa sih audiennya, siapa sih latar belakangnya, yang akan kita sampaikan terkait CPP tersebut, dan 3D. Nah, kalau memang posisinya lansia, atau tadi ada khusus kebutuhan khusus disabilitas ya, itu kita apa? Mengajak atau menggandeng ya mitra kerja kita. Contoh misalkan ternyata lansia. Nah, kita bekerjasama dengan siapa? Para perawatnya. Oh iya. Nah, karena apa? Karena setiap yang kita akan dilakukan sosialisasi atau audiennya itu kita lihat dulu, ternyata seperti ini latar belakangnya. Berarti yang tepat melakukan sosialisasi adalah kita menyampaikan ke tadi misalkan ada lansia. Kita ada perawatnya. Ada ahlinya, jadi ada ahlinya, mungkin kita bisa mengerti ya, lebih mengerti mereka kan, menyampaikannya seperti apa gitu. Nah, itulah kita yang sampaikan kepada para perawatnya seperti itu. Itu. Dan tadi kan setelah melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan, tempat gitu kan, dan mungkin masyarakat pun
sudah mulai menerapkan. Betul. Tapi ada juga nih yang cuma sesaat pada saat itu aja dan nanti lupa lagi. Nah, itu gimana sih caranya biar terus-terusan kita tuh ingat gitu loh. Nah, ini tips paling gampang ya. Wanda punya Bapak Ibu masih? Masih ya? Masih. Alhamdulillah ya masih. Jadi gini, lebih gampangnya gini. Sobat Genbi sekalian, ketika kita sendiri yang mengenal rupiah, ya, mengenal rupiah hanya sekedar arah transaksi, udah saya yakin cuek. Tapi kalau kita mengenal rupiah, kita tahu dari gambar rupiah ini mewakili dari Sabang sampai Merauke. Ya. Lihat gambar pahlawannya. Mewakili dari mana? Kemudian ada namanya taman wisata di sini ya. Ini ada wisatanya nanti di sini. Kalau nanti adik-adik lihat dari posisi gambar ini, nah ketika nanti kita pakai sinar UV, itu akan kelihatan ada bunga apa, dari mana. Kemudian kita balik, saya balik ya. Kemudian ada tariannya. Nah, tarian ini adalah mewakili. Jadi ketika kita mengenal rupiah, kita sudah mengenal Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wah, berarti benar-benar menampilkan kekayaan Indonesia, kekayaan Nusantara ya, seperti itu. Nah, tadi kan kita juga sempat tahu ada beberapa masyarakat yang memang melakukan tindakan merusak uang, seperti diremas, disobek, atau mungkin dicuci, dibasahi, seperti itu. Ada nggak sih dan tindakan kriminalitas yang memang sampai ke jalur hukum seperti itu? Oke. Ini jadi mengingatkan saya Mbak Wanda. Jadi Sobat Genbi dimanapun berada, yang namanya rupiah ya dan kejahatan itu pasti selalu ada, saya yakin. Dan ada kesempatan juga termasuknya ya. Nah, kriminalitas terkait rupiah kita salah satunya apa? Pemalsuan uang. Sampai sekarang itu masih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, memalsukan uang rupiah kita dengan apa? Dengan dalih mereka biar mendapat untung. Nah, tapi betul mereka mencari untung, tapi dengan cara yang salah. Nah, inilah saya yakin masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman Genbin lah, pasti orang-orang yang sadar hukum kan. Nah, kalau kita untung tapi merugikan orang lain, dan itu caranya salah, dengan cara membuat tadi uang palsu, ya kan. Nah, itulah masih sampai sekarang masih banyak kejadian yang kita alami. Jadi pemalsuan uang ya, itu pun ya beragam lah, teknisnya memang beragam, dari terjadian uang orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi itu, dan apalagi dengan semakin canggihnya digitalisasi, itu semakin canggih juga pemalsuannya. Nah, dan sangat disayangkan ya ketika masyarakat menggunakan kepinterannya atau kemampuannya untuk memalsukan uang atau melakukan tindak kriminal. Jadi Bank Indonesia juga harus semakin berpikir ya, semakin berinovasi gitu. Saya lanjut tadi yang Mbak, tadi kenapa saya tanya Mbak Wanda masih punya orang tua nggak? Orang tua tersebut, mohon maaf ini, ada satu kejadian yang sangat menurut saya itu kita harus jadikan pembelajaran kita. Ada kejadian pemalsuan uang. Jadi seorang penarik becak ya, tukang becak itu, dia kerja di malam hari. Ada seorang penumpang. Kemudian dia mengantarkan sampai ke tujuan tersebut. Kemudian dia diberikan uang tersebut. Si bapak ini pulanglah ke rumah. Besok paginya, karena sudah melihat sanak saudara udah pada istirahat, istri, anak udah pada istirahat, besok paginya uang tersebut dia berikan ke istrinya. 1 lembar uang rupiah tersebut dia berikan. Istri tidak tahu dong uang itu rupiah asli atau tidak. Ketika hanya satu-satunya rupiah tersebut yang dia punya, ya, lembar 1 rupiah, lembar rupiah yang dia dapat, dia mau belanja, ternyata uang tersebut palsu. Waduh, gimana bayangkan tuh? Itu mau buat makan, mau diberikan ke anaknya. Apa yang kejadian? Ya, si bapak tersebut, nah, apa? Sudah dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Dan coba bayangkan kalau kita itu terjadi pada diri saya sendiri aja. Sayang banget ya jadinya, kayak kita punya uang gitu, jadi kita nggak bisa buat transaksi. Dan itu uang satu-satunya yang dia punya. Bayangkan saja kalau misalkan Sobat Genbi seperti itu terjadi, hanya satunya mau buat transaksi dan itu tidak bisa misalkan. Coba bayangkan. Nah, kalau kita sebagai masyarakat nih, kita menemukan uang palsu atau kita mendapati
kebetulan nih kembalian atau dari warung gitu uang palsu. Hmm. Itu apa sih yang harus masyarakat tuh atau sobat Genbi di sini Laksanakan gitu iya, ya, lakukan. lakukan? Nah, ini sebagai alurnya lebih gampang sih. Oke. Untuk mengenali rupiah kita ketika jadikan transaksi, kemudian loh ini kok kayaknya palsu. Nah, langkah yang apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, silakan bisa langsung datang para penegak hukum, minta untuk dibuatkan laporan kejadian. Atau yang kedua, bisa langsung datang ke perbankan. Nah, atau yang ketiga bisa datang langsung ke Bank Indonesia untuk memintai klarifikasi terkait uang tersebut. Itu jangan disimpan ya. Karena apa? Kalau orang atau sobat Genbi menyimpan uang yang tadi palsu, kita ada dendanya loh. Oh. Dan itu sesuai dengan mata uang nomor 7 tahun 2011 terkait mata uang itu ada dendanya masing-masing. Itu tertera. Jadi kalau ada merasa ini hasil atau tidak, silakan langsung klarifikasi. Berarti bisa dianggap sebagai sindikat juga mungkin ya. Iya, makanya mendingan kita langsung untuk klarifikasi. Iya, tapi apakah bisa diganti oleh bank atau kita ikhlaskan saja seperti itu? Kalau dari hasil klarifikasi tersebut, misalkan asli atau tidak, maka sesuai dengan ketentuannya. Kalau memang asli, pasti dia akan dilakukan penggantian. Tapi kalau memang palsu, dia kan masuk sampai ke Bank Indonesia, karena lembaga yang berhak, ya Sobat Genbi, menyatakan uang itu asli atau tidak, itu adalah lembaga Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri ya, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan ya dari Mas Saiful sendiri terkait bagaimana sih cara bangganya, cintanya, dan kita memahami rupiah gitu kan. Ada pesan gak sih buat Sobat Genbi di rumah nih terkait pentingnya cinta, bangga, dan paham rupiah gitu? Baik, ya. Saya sendiri ya, mungkin saya sendiri, pesan buat diri saya sendiri, kemudian teman-teman Sobat Genbi dimanapun Anda berada, pesan yang terkait cinta, bangga, dan paham rupiah ini kita harus tanamkan sejak dini. Nah, kita yang sudah mengenal bisa sampaikan ke sanak keluarga, ke adik-adik kita yang kecil. Kenapa? Dengan cinta, bangga, paham rupiah, satu, kita bisa menjaga kedaulatan NKRI. Ya. Tanpa angkat senjata, tapi dengan cinta, bangga, paham rupiah, kita bisa menjaga kedaulatan NKRI. Kemudian ketika sudah cinta, bangga, paham rupiah, kita terhindar dari kejahatan uang palsu. Betul sekali. Oke, itu tadi pertanyaan yang sekaligus menutup episode hari ini. Teman-teman, Sobat Genbi dimanapun kalian berada, kami ucapkan terima kasih juga kepada Mas Saiful hari ini telah menyempatkan hadir. Dan teman-teman, ini dia Gen Bincang. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.